kelas C5 Manajemen akan memaparkan video berupa tugas PAI 5 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Bab 1 yaitu Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Tujuan materi ini memahami definisi Al-Quran dan dapat menunjukkan keutamaan-keutamaannya berdasarkan definisi tersebut. Dan kedua, termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam rangka beribadah kepada Allah. Mengenal Al-Quran ini adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama. Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengenali Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata, atau bisa disebut masdar juga, dari qara'a, qira'atan wal qur'anan. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Sedangkan secara terminologi, definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu kalam Allah mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan sejak mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Bab kedua materi Ma'rifatullah yaitu nama-nama Al-Quran. Yang pertama Alkitab atau bisa disebut kitab atau juga buku. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Kedua, Al-Huda, petunjuk. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz sejak awal Al-Quran juga ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberi pesan agar kita membacanya. Ketiga yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetap Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Keempat yaitu Ar-Rahman atau Rahmat, karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Dan yang terakhir itu yang kelima, An-Nur atau cahaya. Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberikan petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembah arwah-arwah kepada cahaya iman, mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan. Bab selanjutnya yaitu melanjutkan yang tadi, yaitu yang keenam, Ar-Ruh. Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar dalam Zubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebut kata ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu. Al-Quran memberitakan kejadian-kejadian yang akan datang. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW turun ayat tentang kemenangan bangsa Romawi setelah sebelumnya mengalami kekalahan. Kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wal syariah, kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepada secara konsekuen. Secara 7 tahun setelah diturunkan ayat pertama surat Ar-Rum tersebut, pada Desember 627 Masehi, pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Romawi yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Romawi. Dan bab terakhir yaitu tuntunan iman kepada Al-Quran, menghafal dan menjaganya hifdzan, yaitu Rasulullah bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian. Sekian dari pemaparan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.